Pemirsa, petugas gabungan membubarkan kerumunan remaja dan sepeda yang masih berkeliaran di kawasan Monas, Jakarta malam tadi dalam razia di masa perpanjangan PPKM Mikro. Razia juga menyasar ke sejumlah rumah makan dan warung tenda yang telah melewati jam operasional. Petugas 3 Pilar menggelar razia jam malam di masa PPKM Mikro di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Karena kedapatan tidak memakai masker, sejumlah remaja diberi sanksi sosial berupa hukuman push-up. Petugas juga meminta para pesepeda yang tengah beristirahat untuk secepatnya membubarkan diri dan kembali ke rumah. Razia kembali digencarkan menyusul melonjaknya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota pasca mudik Lebaran. Jadi tidak boleh ada kerumunan. Kemudian kita melaksanakan penertiban terhadap kendaraan yang tidak sesuai standar. Contohnya menggunakan knalpot racing. Selain merazia pemotor yang masih memakai knalpot bising, petugas juga mendatangi sejumlah rumah makan dan warung tenda yang masih beroperasi melewati pukul 9 malam. Pemilik rumah makan dan warung tenda diberi teguran keras dan terancam ditutup tempat usahanya jika masih melanggar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bagi-bagi uang kepada warga oleh Bupati Bekasi menimbulkan kerumunan. Padahal di Bekasi saat ini sedang terjadi lonjakan baru kasus COVID-19. Warga berebut uang yang dibagikan saat Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja lakukan kunjungan kerja ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga mengabaikan jaga jarak dan beberapa di antaranya ada yang tidak mengenakan masker. Ya kan kita sudah mengimbau tempoh hari ya boleh melakukan hajatan, boleh kita melakukan ibadah, tetapi itu harus dengan protokol kesehatan dengan baik. Kalau begitu kan namanya nakal. Nah, ini kan harusnya tidak terjadi dan kita akan perketat kembali dengan kejadian seperti ini. Padahal Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi sedang gencar merazia kerumunan yang terjadi di hajatan warga, hitanan, maupun acara lain yang mengundang kerumunan. Agar tidak melaksanakan hajatan, yang berpotensi terjadinya penyebaran penyakit. Apalagi sudah bisa dipastikan protokol kesehatan COVID-19-nya itu tidak memadai. Penularan COVID-19 saat ini di Kabupaten Bekasi terjadi lonjakan kasus baru. Sebanyak 500 warga terpapar COVID-19 dari klaster hajatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat terbakar yang ditemukan warga di Maros, Sulawesi Selatan diduga korban pembunuhan. Polisi juga menemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam di tubuh korban. Tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan mengotopsi mayat terbakar yang ditemukan warga di Maros, Sulawesi Selatan. Hasilnya, korban diperkirakan telah meninggal sejak 3 hari sebelum ditemukan. Polisi juga menemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam di tubuh korban. Namun polisi kesulitan mengungkap identitas korban karena luka bakar hampir 100%. Polisi memprediksi korban sengaja dibunuh. Jadi bisa dipastikan dia sudah meninggal sebelum dibakar atau? Hal itu kita masih dalami ya. Memang luka bakar yang dalam itu kan luka bakar 100%, hampir seluruh itu terbakar. Namun kami juga mendapatkan beberapa petunjuk yang mengarah ke adanya tindakan kekerasan seperti ini. Sebelumnya, warga desa Padaelo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat terbakar di semak-semak. Warga yang pertama kali menemukan sempat melihat asap mengepul di TKP dan mengira ada seseorang sedang membakar sampah. Setelah dicek, ternyata ada sesosok mayat hangus terbakar. Kini polisi tengah memburu pelaku. Dari Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan.
Sebelumnya, pengemudi ojek online di Brebes, Jawa Tengah juga ditemukan tewas dalam keadaan hangus terbakar. Korban diduga dibunuh terlebih dahulu sebelum dibakar. Jenazah Slamet Ariswanto ditemukan warga di pinggir jalan layang Nontol, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Polres Brebes hingga kini masih memburu pelaku pembunuhan sadis terhadap Slamet Ariswanto. Dari hasil otopsi yang dilakukan, sebelum meninggal korban dibunuh terlebih dulu dengan cara dipukul dengan benda tumpul. Istri korban berharap polisi segera menemukan pelaku. Yang buru-buru ditangkap lah, kita kan juga ikhlas sih, tapi kan kejadian begini nyesek gitu, pengen buru-buru ditangkap biar ketahuan. Tapi sebelumnya suami Mbak sendiri pernah mengeluh ada permasalahan dengan teman atau siapa, ada nggak selama ini? Selama ini enggak sih. Nggak ada ya? Polisi juga telah memeriksa saksi-saksi dari rekan korban karena diketahui sebelum meninggal korban membawa penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Polsek Kuta Utara, Bali menggelar olah tempat kejadian perkara dalam peristiwa keracunan disinfektan warga binaan perempuan di Kerobokan, Badung. Polisi menemukan barang bukti berupa 3 botol minuman dan serbuk perasa minuman. Identifikasi dan olah TKP berlangsung di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan, Badung, Bali setelah 21 napi perempuan keracunan disinfektan. Polisi menemukan barang bukti berupa 3 botol minuman yang diduga dipakai untuk peracik disinfektan dicampur dengan serbuk perasa minuman. Sampai saat ini kan belum bisa kita mintain keterangan karena warga masih dirawat. Kami lagi mengumpulkan saksi, termasuk juga alat bukti, termasuk minuman, botol-botol minuman yang kami temukan ini yang tadi dipakai untuk minum. Kasus ini terbongkar berawal dari 4 warga binaan yang mengaku sakit perut dan dievakuasi ke UGD RSUP Sangla. Setelah didesak, mereka mengaku telah meminum cairan disinfektan dicampur dengan serbuk perasa minuman. Dari 21 warga binaan perempuan yang keracunan, 1 diantaranya meninggal dunia. Mereka nekat mengkonsumsi minuman oplosan tersebut untuk mendapatkan sensasi mabuk. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kejaksaan melelang 16 mobil mewah sitaan dari tersangka korupsi Asabri. Harga yang ditawarkan berkisar dari ratusan juta rupiah hingga 6 miliar rupiah. Kejaksaan Agung melelang benda sitaan dari tersangka tindak pidana korupsi Asabri. Barang yang dilelang terdiri dari 16 unit mobil mewah, diantaranya milik tersangka Heru Hidayat, Jimmy Sutopo, Adam Erdamiri, dan IWS. Masing-masing mobil ditawarkan seharga 121 juta rupiah hingga 6 miliar rupiah. Ada 16, seperti yang kawan-kawan lihat ini ada 16 kendaraan dan peminatnya nanti kita akan melihat pendaftarannya di KPKNL karena kita sudah melakukan pengumuman, melakukan melalui media cetak maupun elektronik bahwa ada pelaksanaan lelang. Ya mudah-mudahan kita berharap semua ini bisa laku gitu ya, terlaksana dengan baik pelaksanaan lelangnya. Harganya harga pantas. Saya kan juga punya Ferrari tapi harganya memang tidak tinggi dan tidak juga rendah, pantas. Jadi mereka juga ya kayak ini kan 6 lebih. Ya memang pasarannya 6,5-an lah gitu, tapi kan harus bayar pajak, harus bayar segala macam, jadi sangat pantas saya lihat. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta melalui website lelang.go.id. Peserta lelang diwajibkan menyertakan kartu identitas dan juga NPWP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kerugian negara akibat dugaan korupsi Asabri sebesar 22,78 triliun rupiah. Perusahaan milik Beni Cokro, salah satu tersangka korupsi Asabri, adalah salah satu penyebab terbesar kerugian investasi PT Asabri. Pada akhir Mei 2021, Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Badan Pemeriksa Keuangan merilis hasil perhitungan kerugian negara akibat dugaan korupsi Asabri, yaitu sebesar 22,78 triliun rupiah.
Perusahaan BUMN bidang asuransi dan pensiun bagi TNI Polri itu terus merugi. Bahkan selama 3 tahun berturut-turut sejak 2018, total rugi komprehensif PT Asabri sebesar 11,76 triliun rupiah. Selain itu, pada tahun 2019, PT Asabri juga mencatatkan kerugian investasi sebesar 19,4 triliun rupiah dari saham perusahaan milik Beni Cokro dan Heru Hidayat yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini. Sementara berbagai aset yang telah disita penyidik baru mencapai 13 triliun rupiah. Selain Beni Cokro dan Heru Hidayat, ada 7 orang lagi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal korupsi PT Asabri. Dari 9 orang tersangka, saat ini baru 7 tersangka yang berkas perkaranya lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang. Sementara Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono menjelaskan ketika rapat dengar pendapat dengan DPR bahwa membutuhkan dana sebesar 13,75 triliun rupiah untuk menyehatkan kembali Asabri.